Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Radio Berita Klasik ataupun podcast ataupun rekaman Mutiara Kebenaran, atau mungkin Anda mendengarkan ini dari radio-radio lain yang telah mengikuti program atau menayangkan program Mutiara Kebenaran. Saya ucapkan salam damai sejahtera, salam Maranatha kepada Anda semua. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Kalaupun Anda bukan mendengarnya pada pagi hari, mungkin pada siang atau malam hari, maka selamat siang dan selamat malam kepada Anda. Dan kita akan membahas hari ini sudah sampai di Yosua pasal 9. Bagi Anda yang ikut terus bersama, kita tahu bahwa kita membahas satu pasal demi satu pasal. Dan memang kadang-kadang saya ada mendengar bahwa tidak populer lagi hari ini katanya. Kita membahas firman Tuhan panjang-panjang sampai dengan 1 jam katanya. Ya memang kita hidup di generasi yang kehilangan fokus sebenarnya. Dan manusia banyak yang hanya ingin melihat sesuatu yang pendek, 5 menit, 10 menit. Jadi saya dikasih tahu bahwa di YouTube video-video yang populer itu 5 sampai 10 menit. Dan itu benar, sebenarnya saya tahu bahwa manusia terbatas daya konsentrasinya. Namun itu hanya benar untuk sesuatu yang kita bilang masuk dalam aktivitas browsing atau surfing. Dan dengan masuknya internet dan lain sebagainya, mungkin banyak orang berkata internet kan banyak membaca. Namun ternyata membaca di internet yang disebut browsing atau surfing itu sangat berbeda dengan membaca buku. Ya, ada penelitian yang sudah menemukan bahwa membaca buku, atau lagi buku yang tentu bukan komik atau lain sebagainya, tapi buku yang padat, yang berisi, itu memerlukan konsentrasi dan memerlukan fokus. Ya, sedangkan yang menjadi biasa untuk generasi yang sekarang ini adalah browsing internet. Dan browsing internet tidak memerlukan suatu fokus, suatu konsentrasi, karena apalagi zaman sekarang ya satu halaman sengaja dibikin pendek-pendek, ada banyak gambar-gambar, banyak video dan lain sebagainya, sehingga perhatian manusia sudah terbiasa loncat dari satu topik ke topik lain, loncat ke satu topik lain, tidak pernah dengan sungguh-sungguh atau jarang dengan mendalam fokus kepada satu topik ya. Nah, tetap ada ruang dan tetap ada kepentingan yang sangat besar untuk bisa berfokus kepada satu topik, terutama kalau kita mempelajari firman Tuhan. Oleh karena itu, Mutiara Kebenaran tetap pada format, kita akan masuk secara mendalam, membahas firman Tuhan satu pasal ya per hari atau per sesi. Anda bisa saja mendengarkan lebih dari satu sesi per hari kalau Anda mendapatkan rekaman Mutiara Kebenaran. Anda bisa dapatkan itu dari kami, dari Grafe. Dan tetap ya kita akan melakukannya kira-kira 1 jam. Tentu kita tidak persis 1 jam ya. Seringkali kurang dari 1 jam, 50-an menit. Kadang-kadang kalau pasalnya pendek atau materi yang ada di dalamnya tidak terlalu banyak, juga kita bahkan bisa 40-an menit. Jadi rata-rata 40 sampai 60 menit kita akan habiskan, kira-kira seperti Anda mendengarkan suatu khotbah. Nah, dan kalau Anda dalam perjalanan, ini sangat cocok bagi Anda untuk didengarkan sambil di mobil dan lain sebagainya. Oke, jadi coba kita buka ya, Yosua pasal yang ke-9 sekarang. Dan kalau Anda memiliki Alkitab di tangan Anda, maka silakan Anda membukanya bersama dengan saya dan kita akan membahasnya bersama-sama. Yosua pasalnya yang ke-9. Dan sebelum masuk ke teksnya, kita akan berdoa, kita akan minta pertolongan Tuhan bagi kita. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, maha tinggi, Bapa yang mengasihi kami sedemikian rupa sehingga mengutus putramu yang tunggal untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, Engkau yang sangat luar biasa bagi kami. Engkaulah pusat dari hidup kami. Dan oleh karena itu kami mengasihi firman-Mu. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi petunjuk kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tuhan, oleh sebab itu kami telah
sepakat untuk bertemu di dalam acara Mutiara Kebenaran ini, hamba ingin menjabarkan, menjelaskan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Kau yang kiranya tolong hamba yang menyampaikan dan semua yang mendengarkan, agar kebenaran-Mu menjadi nyata bagi kami dapat memahaminya dan kemudian kami akan melakukannya dalam hidup kami. Tolonglah ya Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa karena kami yakin ini sesuai dengan keinginan Putra-Mu Yesus Kristus. Maka kami berdoa dalam nama Sang Putra tersebut, Yesus Kristus. Amin. Oke, Yosua pasalnya yang ke-9 dan judulnya adalah Akal Orang Gibeon. Kita akan baca dulu dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan dan di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Oke, jadi di sini kita melihat pasal ini melanjutkan apa yang sudah terjadi di pasal 8, dan di pasal 8 adalah orang Israel mengalahkan kota yang kedua, yaitu kota Ai. Kota pertama yang mereka kalahkan adalah kota Yeriko. Dan Yeriko adalah salah satu kota besar, kota yang kuat, kota berkubu, namun dengan sangat mudah dikalahkan oleh orang Israel dengan cara yang sangat ajaib, yaitu mereka mengelilingi kota itu selama 7 hari. Dan langsung kota itu runtuh. Ya. Ada sedikit, boleh kita bilang, rintangan di Ai, sedikit speed bump atau polisi tidur ya, di mana Israel mengalami kekalahan mereka satu-satunya yang tercatat di dalam kitab Yosua dalam penaklukan mereka terhadap Kanaan. Dan itu terjadi karena adanya dosa, karena ada masalah internal di tubuh orang Israel sendiri, yaitu Akan. Namun setelah dosa itu diselesaikan dan diurus, maka di pasal 8 Israel mengalahkan Ai. Ya. Karena Ai memang sebenarnya dari segi manusiawi bukan kota yang sekuat Yeriko. Akhirnya Ai dikalahkan dan juga dimusnahkan. Dan ini membuat semua kota-kota yang lain, semua raja-raja, semua kaum-kaum yang lain yang disebutkan di sini, ya, orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus, mereka semua katanya di sepanjang tepi pantai Laut Besar. Nah, Laut Besar yang dimaksud di sini adalah Laut Mediterania. Dan memang batas Kanaan adalah sebelah barat itu Laut Mediterania, sebelah timur adalah Sungai Yordan, begitu. Dan ketika mereka mendengar semua itu, mereka katanya bergabung dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Jadi tidak heran bahwa ketika kita mau melangkah demi Tuhan, ketika kita mau berbuat untuk Tuhan, ketika kita mau ikut Tuhan, kita pasti akan mengalami tantangan. Dan saya sudah pernah katakan bahwa di dalam Perjanjian Lama ada banyak tipologi, banyak gambaran ya. Keluar dari Mesir itu adalah gambaran keselamatan. Berjalan di padang gurun adalah gambar bagaimana orang yang sudah diselamatkan, dunia memperlakukan dia dengan buruk. Ya, dunia tidak lagi menjadi rumahnya, gitu ya, karena padang gurun, ya kan. Tadinya Mesir, sekarang di padang gurun. Tadinya penuh dengan air, sekarang kering. Ya, itu gambaran bagaimana dunia memperlakukan kita kalau kita misalnya tidak setia kepada dunia, melainkan kita ikut Tuhan. Ya, tapi tentu ada harga yang dibayar. Kalau Anda mau tetap di dalam Mesir, berarti Anda tetap budak, Anda budak dosa. Dan Anda di padang gurun, Anda adalah umat Tuhan. Anda sudah dibebaskan dan Tuhan akan menolong. Nah, akhirnya walaupun di padang gurun, Tuhan memberikan mereka mana, memberikan mereka air. Nah, masuk ke Kanaan juga adalah simbol, saudara kasih Tuhan. Dan simbol ini bukan simbol sorga, walaupun ada banyak teolog ya yang menyimbolkan Kanaan sebagai sorga. Dan ya mungkin bisa sedikit, namun lebih tepat sebenarnya Kanaan adalah gambaran keselamatan juga. Loh, Anda bilang kok gambaran keselamatan lagi? Bukankah keluar dari Mesir sudah gambaran keselamatan? Ya tentu, karena namanya gambaran kan tidak persis sama ya. Jadi bisa digambarkan dengan berbagai hal, dengan berbagai aspek. Kalau misalnya padang gurun adalah gambar orang yang sudah diselamatkan dalam hubungannya dengan dunia membencinya.
Nah, maka masuk ke Kanaan adalah gambaran keselamatan dalam hubungan berkat-berkat Tuhan. Jadi, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa, namun ada peperangan rohani yang terus dilakukan di Kanaan. Ada ini musuh-musuh yang dihadapi, ya. Tentu bukan musuh jasmani, kita bukan pergi jihad, kita bukan pergi crusade atau lain sebagainya, tapi kita mengalami peperangan rohani. Dan jangan heran kalau Anda mau ikut Tuhan, iblis membenci Anda, dunia membenci Anda, akan ada peperangan rohani. Nah, tetapi pasal ini masuk ke ayat 3 di sini, sangat menarik bahwa semua suku-suku yang lain, semua orang-orang Kanaan yang lain itu, mereka bersepakat untuk memerangi Israel. Namun ada satu kaum lah ya, satu daerah yang memutuskan sebaliknya. Apa itu? Coba kita baca ayat 3. Dan kita akan baca terus agak panjang di sini ya. Sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering. Tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, dan karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon, dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ya, jadi ada satu kelompok, yang lain semua memutuskan untuk memerangi Israel, tapi ada satu kelompok yaitu Gibeon. Ya, Gibeon itu adalah suatu wilayah yang letaknya kalau di peta itu kira-kira di utara dari Yerusalem. Ya, utara dari Yerusalem. Jadi kalau dari Yeriko itu akan ke arah agak ke barat, ke selatan mungkin gitu ya. Dan orang-orang Gibeon ini katanya mereka takut kepada orang Israel dan mereka memilih untuk tunduk kepada orang Israel. Ya, tapi sepertinya mereka sudah mendengar bahwa, atau mereka merasa bahwa kalau mereka datang tunduk begitu saja, mereka tidak akan diterima. Oleh karena itu mereka melakukan tipu daya di sini, tipu daya yang luar biasa di sini ya. Dan mereka, kita sudah baca tadi, menggunakan berbagai alat bantu ya untuk menipu orang Israel. Sangat hebat sekali. Mereka memakai bekal yang katanya sudah kering. Intinya ingin memberikan suatu kesan bahwa mereka berasal dari tempat yang jauh sekali, supaya orang Israel tidak segan-segan ya, karena dikira ini kan tempat jauh ya, tidak mengganggu kita. Baiklah kita bikin aliansi gitu. Karung yang buruk-buruk, kirbat anggur yang buruk dan lain sebagainya. Jadi wow, ini kalau drama ini sudah luar biasa ya. Mungkin patut mendapat Oscar gitu ya, Pak. Jadi dramanya sangat lihai. Dan bukan hanya menggunakan alat-alat peraga yang sangat luar biasa, tetapi kemudian mereka menggunakan kata-kata. Jadi
actingnya juga jago. Wah, kalau hari ini film kan kadang-kadang ada apa? Best Picture ya. Best Picture itu maksudnya menggunakan latar belakang ya dan alat-alat bantu ya, atau best kostum. Nah, best kostum ya, bagi yang suka nonton apa drama Korea lah, drama Cina, kadang-kadang ada best kostum. Wah, jadi kostumnya luar biasa. Tapi kemudian ada best acting juga, ya, acting ya. Jadi ini orang Gibeon ini luar biasa ya. Jadi kostumnya meyakinkan, actingnya juga tidak kalah, saudara. Actingnya tidak kalah. Jadi pintar sekali mereka menjawab di sini. Misalnya waktu mereka ditembak langsung oleh orang Israel, misalnya di ayat 7 ya, orang Israel bilang, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Perhatikan dengan cerdik, dengan lihai mereka menjawab di ayat 8, kami ini hamba-hambamu. Jadi mereka tidak langsung bilang, enggak, begitu. Enggak. Mereka seperti sangat lembut, sangat mengalah, begitu. Kami ini hamba-hambamu. Jadi tidak bilang iya, tidak bilang tidak, ya. Ya, walaupun mereka berbohong yang jelas ya, karena di ayat ke-6, kami ini datang dari negeri jauh. Ya, maka sekarang ini ikatlah perjanjian dengan kami. Tapi mereka pintar sekali menggunakan psikologi, mereka menggunakan alat bantu, dan mereka mencoba untuk berbohong sesedikit mungkin, walaupun ada berbohong. Karena semakin banyak seseorang berbohong kan, semakin gampang ketahuan sebenarnya. Tapi mereka sesedikit mungkin mencoba berbohong, dan mereka sengaja membiarkan orang Israel sendiri yang mengambil kesimpulan begitu. Jadi mereka hanya menanamkan ya impresi-impresi palsu. Biarkan orang Israel sendiri yang ambil kesimpulan bahwa mereka datang dari tempat jauh, dan memang lebih gampang kita untuk membuat orang berubah pikiran kalau dia sendiri yang ambil kesimpulan itu, daripada kita yang memaksakan, ya, kamu harus percaya kesimpulan ini. Ya, jadi dia sendiri yang harus ambil kesimpulan itu. Dan di ayat 9, ya, mereka berkata di sini, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. So, kami telah mendengar kabar tentang Dia. Dan di sini kita melihat sepertinya ada suatu elemen kebenaran dalam apa yang dia katakan di sini. Jadi walaupun Gibeon memang datang dengan tipu daya, namun ada suatu artinya ada bagian-bagian kebenaran yang mereka katakan. Ya, misalnya bahwa mereka mendengar tentang nama Tuhan, itu benar. Bahwa mereka takut, ya, itu benar, lain sebagainya. Jadi barangkali ada sebagian motivasi mereka lumayan bagus, ya. Dan kita melihat ya, mereka dengan sangat pintar di sini. Lalu di ayat 10, ya, ada ayat 9 dan ayat 10, kami sudah mendengar segala yang dilakukannya di Mesir. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og. Nah, ini kan yang sudah dikalahkan orang Israel di kitab Bilangan, dan dicatat juga di Ulangan, di Bilangan-Ulangan. Mereka sudah kalahkan di sebelah timur Sungai Yordan. Dan dengan sangat cerdik kita melihat bagaimana orang Gibeon tidak menyinggung sudah mendengar tentang Yeriko dan Ai, karena Yeriko dan Ai kan baru terjadi beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu begitu. Jadi kalau misalnya Gibeon menyinggung, kami sudah mendengar apa yang Tuhan lakukan di Yeriko dan Ai, langsung orang Israel akan curiga, loh, kok kamu sudah bisa dengar gitu. Kamu bisa tahu Yeriko dan Ai, berarti kamu kan tinggal dekat-dekat sini, makanya kamu bisa tahu tentang Yeriko dan Ai. Jadi mereka sengaja tidak menyebut Yeriko dan Ai, tapi mereka sebut yang sudah lama. Ya, misalnya segala yang dilakukan di Mesir, ya itu kan sudah 40 tahun lalu. Ya, sudah wajar bahwa kebesaran Tuhan, bagaimana dia menaklukkan Mesir dan sebagainya, sudah tersiar kemana-mana. Demikian juga dengan mengalahkan Sihon, mengalahkan Og, itu sudah terjadi dalam hitungan berbulan-bulan yang lalu. Dan kabar tentang itu juga bisa jadi sudah menyebar kemana-mana. Jadi dengan demikian mereka memberikan impresi yang sangat luar biasa di sini. Dan kita melihat ya, akhirnya apa yang dilakukan di ayat 11 dikatakan mereka kembali menunjukkan segala macam alat peraga mereka. Silakan lihat, katanya, silakan lihat. Nah, ini kirbat anggur kami, ini bekal kami, lihatlah ini baju-baju kami, ini kasut kami. Ya. Lalu apa yang dikatakan di ayat 14? Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Dan kita lanjutkan ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka.
bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi akhirnya orang Israel mengandalkan apa yang bisa mereka lihat, mengandalkan apa yang bisa mereka sentuh, mengandalkan indera jasmani mereka membuat suatu keputusan. Dan digaris bawahi oleh penulis Alkitab bahwa mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Akhirnya Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, mengikat perjanjian dengan mereka. Dan ini bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena sebenarnya Tuhan sudah memerintahkan bahwa orang Israel tidak boleh membuat perjanjian damai dengan orang-orang Kanaan. Dan ini bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 23 sampai 24. Dikatakan di situ, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau ke depan kepada orang Amori, orang Het, orang Feres, orang Kanan, orang Hewi, orang Yebus. Aku akan melenyapkan mereka. Ya. Oke. Kemudian bisa dilanjutkan lagi di ayat yang ke-32. Jadi ayat 23 berkata Tuhan akan melenyapkan mereka. Kemudian di ayat yang ke-32-nya dikatakan janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Ayat 33, mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Ya, jadi kita melihat kembali ke Yosua pasal 9, Tuhan tidak ingin sebenarnya orang Israel membuat perjanjian dengan orang Kanaan. Ya, tetapi orang Israel tidak meminta petunjuk Tuhan. Tidak minta petunjuk Tuhan, akhirnya mereka tertipu, saudara kasih Tuhan. Tertipu, dan karena mereka mengandalkan indera jasmani mereka. Mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, hari ini kita bisa belajar dari pengalaman ini. Kita akan sering melakukan keputusan-keputusan, kita sering membuat keputusan, dan pertimbangan apa yang kita pakai untuk membuat keputusan, saudara? Apakah sesuatu yang hanya berdasarkan indera jasmani saja? Kita lihat, kita dengar, kita raba. Saya tidak berkata bahwa itu salah, tetapi kalau hanya itu saja, maka kita bisa jatuh kepada berbagai tipu muslihat. Tipu muslihat, saudara. Dan tipu muslihat itu sangat berbahaya sekali. Bahkan kalau kita melihat sudah ada tiga musuh yang dihadapi oleh Yosua dan orang Israel sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah Yeriko, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah Ai, dan yang ketiga adalah Gibeon. Dan tiga-tiganya tantangannya berbeda. Kalau Yeriko tantangannya adalah dia kuat, dia temboknya kuat, dia prajuritnya kuat, nih kota yang besar. Jadi tantangannya apa, saudara kasih Tuhan? Ini tantangan mungkin dalam hal dunia ini, ya. Dunia ini lebih kaya dari kita, dunia ini lebih kuat dari kita, mungkin ada penganiayaan dan lain sebagainya, tapi intinya kalau kita beriman dan ikut Tuhan, kita bisa menang, itu pelajarannya. Jadi Yeriko walaupun begitu kuat, namun dengan begitu mudah dikalahkan Israel karena mereka ikut Tuhan. Ai jauh lebih kecil dari Yeriko, jauh lebih lemah, tapi Ai sempat menimbulkan masalah. Mengapa? Karena sekali lagi ada masalah internal. Ya, jadi kadang-kadang ada yang bilang bahwa Yeriko itu menggambarkan pertarungan dengan dunia, Ai itu menggambarkan pertarungan dengan kedagingan kita karena masalah internal. Sedangkan Gibeon, katanya di sini ada yang mengatakan ya, ini pakai tipu muslihat. Jadi beda lagi masalahnya tipu muslihat. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, yang banyak memakai tipu muslihat adalah iblis. Nah, jadi pertarungan kita dengan iblis atau dengan Satan itu kita harus waspada terhadap tipu muslihatnya. Coba kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, apa dikatakan ayat 11? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis terutama menggunakan tipu muslihat. Dan itu bisa kita temukan sejak dari pertama sekali iblis berhubungan dengan manusia kapan? Di Taman Eden, saudara kasih Tuhan. Dan di Taman Eden apa yang terjadi? Ya, sekali lagi dia menggoda Hawa, dia pakai tipu muslihat. Dia bilang, wow, buah ini begitu enak, katanya. Dan dia dengan berbohong, dan dia bilang, Tuhan tidak mau kamu makan buah ini, karena dia tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, dia bohong, saudara kasih Tuhan. Dan dia menggunakan tipu muslihat, tapi sekali lagi, Hawa
Hawa yang pertama, dia mengambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dia lihat. Jadi kita baca di Kejadian pasal 3 bahwa, coba saya bukakan ya, Kejadian pasal 3 di ayatnya yang ke 6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi sekali lagi, keputusan yang salah karena mengandalkan dia lihat, wah memang buahnya cantik, kemudian dia raba, kemudian dia makan, enak rasanya, enak, dan dia kasih ke suaminya begitu. Tapi itu adalah tipu muslihat iblis. Dan kita harus berhati-hati hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari tipu muslihat iblis, saudara? Ya, kalau di Efesus tadi dikatakan apa? Efesus pasal 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yaitu apa? Yaitu mulai dari ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan berarti kita harus sudah diselamatkan. Kemudian kita berbaju zirahkan keadilan. Kita harus, keadilan di sini maksudnya adalah kebenaran dan kebajikan. Jadi righteousness ya. Jadi kita harus menjauhi dosa. Kita harus mengejar kekudusan. Kemudian apa? Dikatakan kita harus berikat pinggangan kebenaran. Jadi kita harus mengejar kebenaran, the truth ini ya. Jadi truth ada di dalam Alkitab. Kita harus terus di dalam Alkitab ya. Kemudian kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kita harus dimotivasi dalam hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan salah satunya adalah memberitakan Injil. Kemudian memakai perisai iman. Ya, perisai iman. Jadi kita, iman itu apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita berjalan bukan hanya berdasarkan penglihatan, tapi berdasarkan iman. Nah ini letak salahnya orang Israel. Mereka hanya mengandalkan penglihatan mereka, bukan iman mereka. Ya, kemudian ada pedang roh katanya. Pedang roh yaitu firman Allah. Kita harus ikut Alkitab. Ya, jadi sangat jelas sekali. Kalau kita mau menang terhadap tipu muslihat iblis, kita harus berada dalam kebenaran. Kita harus ikut firman Tuhan lebih daripada kita ikut iblis. Kalau misalnya Hawa ingat firman Tuhan yang berkata kalau kamu makan buah ini kamu akan mati, ya dia tidak akan jatuh kepada tipu muslihat iblis. Ya, jadi coba kita lihat lagi di dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan karena itu tunduklah kepada iblis dan tunduklah kepada Allah, ya, jangan tunduk pada iblis ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Justru iblis harus dilawan, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ia akan lari daripadamu. Jadi intinya kita beriman kepada apa yang Tuhan katakan, yaitu di dalam firman-Nya, saudara kasih Tuhan. Nah, hari ini tentu iblis masih terus bekerja, banyak melakukan tipu muslihat, ya, tipu muslihat. Dan tipu muslihatnya apa? Tipu muslihatnya berbagai pengajaran, ya, pengajaran yang salah, pengajaran yang menyesatkan, dan banyak orang yang tertipu karena mereka mengandalkan mata mereka. Saya sudah sering sekali ketemu orang yang berkata, misalnya kita bicara mengenai satu doktrin, ya, apakah itu doktrin misalnya berdoa sama Maria, kita bilang doa sama Maria itu salah. Lalu kadang-kadang yang diargumenkan adalah, tapi kan gerejanya gede sekali, banyak sekali orang yang seperti itu, masa salah sih katanya. Nah, jadi apa kriteria salahnya? Dia menggunakan mata dia melihat, wah gereja ini gede, gereja ini sukses secara materi duniawi kan. Jadi dia pasti benar. Nah ini salah, dia kena kepada tipu muslihat iblis. Atau kita katakan, gereja-gereja yang mengajarkan Injil kemakmuran, itu salah. Apa itu Injil kemakmuran? Injil kemakmuran adalah, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan kaya raya, kamu akan lepas dari kutuk kebangkrutan lah, kamu akan tidak sakit, dan sebagainya. Itu namanya Injil kemakmuran. Jadi artinya, mengiming-imingi orang dengan hal-hal materi jasmani duniawi, seperti kekayaan, kesehatan jasmani, bebas dari bangkrut dan sebagainya. Jadi ya semua orang mau seperti itu, dan kadang-kadang gereja-gereja seperti ini mereka mengundang ya konglomerat, bisnismen yang sukses, kasih kesaksian dan sebagainya. Jadi orang dipacu untuk mau seperti mereka, wah sukses seperti mereka. Dan sudah nggak sama Tuhan, ya kita bilang, oh itu salah, itu tidak alkitabiah, itu bertentangan dengan Alkitab. Lalu kadang-kadang orang ngomongnya apa? Tapi gerejanya gede loh, persembahan mereka banyak loh, gerejanya ada di mana-mana di seluruh dunia loh, dan lain sebagainya. Kita bilang, ya kalau kamu mau menggunakan mata kamu, menggunakan indera jasmani untuk mengukur kebenaran, kamu akan jatuh kepada tipu muslihat iblis. Sama seperti Yosua, akhirnya tertipu oleh Gibeon, begitu.
Karena mereka mengandalkan, dilihat, diraba, benar ya, dan mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Nah, hari ini, bagaimana cara kita meminta keputusan Tuhan? Dengan membaca firman-Nya, membandingkan dengan firman-Nya. Itulah yang dikatakan dalam Kisah Rasul. Ketika Paulus sampai ke kota Berea, dikatakan orang-orang Berea lebih baik hatinya daripada orang Yahudi Tesalonika, karena mereka tiap hari menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah benar demikian. Jadi mereka benar-benar menggunakan perlengkapan senjata Allah di situ. Dan seharusnya kita menjadi seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 11. Coba saya bacakan 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Orang yang sudah diselamatkan, yang Alkitabiah, yang mau hidup sesuai dengan Alkitab, dia tahu maksud iblis. Iblis ingin menipu kita, dan dia tidak akan membiarkan iblis memperoleh keuntungan daripada dia. Nah, Anda buat keputusan apa lagi? Ada orang membuat keputusan mau pergi ke gereja mana. Ya, tapi yang dia perhatikan adalah gerejanya gede enggak, ya, fasilitasnya apa, ya, atau macam-macam lagi yang lain begitu. Yang dia perhatikan adalah hal-hal jasmani, saudara kasih Tuhan. Apakah gereja ini masuk dalam payung-payung yang lebih gede? Wah, misalnya dinaungi oleh PGI, ya, dinaungi oleh ini itu. Wah, apakah waktu pendirian gerejanya ada gubernur datang, ya, dan lain sebagainya? Kok yang dicari hal-hal seperti itu? Tidak ada hubungannya dengan rohani sebenarnya, gitu. Seharusnya yang menjadi kriteria utama kita mencari gereja adalah apakah ada kebenaran di gereja ini. Apakah gereja ini mengajarkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Apakah Injil yang murni diberitakan. Apakah ada semangat penginjilan di gereja ini. Nah, ini yang perlu dicermati begitu. Ya, jadi sekali lagi, tipu muslihat iblis. Oh, begitu banyak, saudara kasih Tuhan. Jangan, coba kita buka satu ayat deh di 1 Timotius 4 ayat 1 di sini. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, jadi ada ajaran setan-setan. Ya, dan bagaimana kok orang bisa ikut mereka? Pasti ditipu habis ini. Oleh tipu daya, perhatikan ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi mereka bertindak seolah-olah benar, seolah-olah Alkitabiah, tapi mereka akan memakai hal-hal yang materi, duniawi, jasmani untuk menipu kita. Mereka tidak akan bisa bertahan kepada kebenaran Alkitab sebenarnya. Antara lain apa ajaran mereka? 3, mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang kawin. Nah, siapa yang melarang orang kawin hari ini? Ada nggak? Gitu kan? Nah, kalau misalnya gereja yang Alkitabiah, malah misalnya syarat seorang penilik, syarat seorang gembala harus menikah. Karena Alkitab katakan di 1 Timotius 3 ayat 2, di situ pas di halaman yang sama dengan 1 Timotius 4. Penilik jemaat haruslah suami dari satu istri. Ya, ini Alkitabiah. Anda mau menjadi gembala sidang, Anda harus suami dari satu istri. Namun ada juga pihak-pihak gereja-gereja yang kalau mau jadi pelayan Tuhan, ya nggak boleh menikah, begitu. Menjadi romo, menjadi imam, nggak boleh menikah. Wah, kita bilang ini di sini melarang orang kawin. Kemudian apa? Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Nah, melarang orang makan. Hari ini ada juga orang gereja-gereja yang menganggap diri Kristen, tapi melarang orang makan. Nggak boleh makan babi katanya. Haram. Padahal itu perjanjian lama sudah dengan Tuhan. Itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Nggak boleh minum kopi, nggak boleh ini dan sebagainya. Dosa. Wah, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ayat 4 dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi sebenarnya itu semua baik. Tapi ada penipu-penipu, tipu daya pendusta, ada ajaran setan-setan. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Oke, kembali sekarang ke Yosua pasal 9. Jadi orang Israel tertipu oleh orang Gibeon di sini. Kita hari ini juga jangan sampai tertipu oleh iblis gitu ya. Nah, kita lanjutkan apa yang terjadi selanjutnya, ayat 16. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka.
Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu adalah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Ya, jadi ini adalah kota-kota di daerah Israel semuanya, daerah Kanaan gitu ya. Ayat 18, orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah pada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Oke, jadi kita melihat di sini akhirnya kepalsuan ini terbongkar juga, ya, kebohongan ini terbongkar dan ternyata mereka ada di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apakah akan tetap diserang? Ternyata tidak. Ya, memang ada banyak pressure rupanya. Di ayat 18 bersungut-sungut segenap umat pada para pemimpin. Jadi umat Israel pengen menyerang, ya, karena yang bikin perjanjian kan para pemimpinnya. Dan mereka ingin menyerang, tapi para pemimpin bilang tidak boleh. Dan mereka berlaku benar di sini. Ya, jadi mereka tetap berpegang kepada kata-kata mereka, berpegang kepada janji mereka. Dan ini adalah suatu sifat yang sudah jarang kita dapatkan hari ini. Hari ini manusia begitu gampang saling tipu menipu, dusta mendustai begitu. Jadi walaupun mereka membuat suatu janji yang kurang berhati-hati boleh kita bilang, namun karena mereka sudah janji dan telah bahkan bersumpah demi Tuhan, ya mereka tidak mau melanggar. Jadi artinya, ini suatu prinsip ya, prinsip bahwa kalau kita sudah bikin satu kesalahan, jangan buat kesalahan satu lagi, seolah-olah dua kesalahan bisa cancel out, begitu ya, bisa saling menghilangkan. Tidak. Kalau Anda sudah buat satu kesalahan, jangan buat kesalahan kedua, karena kesalahan kedua tidaklah menghilangkan kesalahan pertama, begitu. Justru sudah bikin kesalahan pertama, ya sudah, kita berlaku benar, begitu. Dan banyak orang ini salah konsep seperti itu. Misalnya, banyak sekali contoh ya. Anda berbohong, misalnya berbohong lah ya, berbohong. Nah, lalu kalau kita sudah berbohong, selalu ada suatu pressure untuk terus berbohong supaya bohong yang pertama nggak kebongkar gitu kan. Nah, itu salah. Mestinya Anda bohong pertama, Anda sudah merasa bersalah, Anda ngaku gitu. Jadi sesudah bikin kesalahan, jangan teruskan kesalahan atau jangan lakukan kesalahan lain lagi seolah-olah itu bisa menghilangkan kesalahan pertama. Ada misalnya anak muda, perempuan ataupun laki-laki, mereka jatuh dalam dosa seksual. Ya, mereka berhubungan intim sebelum nikah. Ya, itu sudah kesalahan. Lalu tiba-tiba salah satunya hamil misalnya ya, sang wanitanya hamil. Lalu apa yang dilakukan? Wah, kita sudah salah ini. Kadang-kadang bilang, ya sudah kita hilangkan kesalahan ini, kita gugurkan anak itu. Wah, itu suatu kesalahan yang lebih besar lagi begitu. Jadi sudah salah pertama, lalu untuk menutupinya atau menghilangkannya, sering manusia bikin kesalahan kedua yang lebih besar. Dan dia pikir kesalahan kedua yang lebih besar ini bisa menghilangkan atau menutupi kesalahan yang pertama. Tidak bisa. Oleh karena itu, Yosua di sini kita melihat dia sudah bikin kesalahan, dia bikin suatu janji, suatu sumpah yang tidak dipikirkan matang-matang, tidak ditanyakan kepada Tuhan, tidak dipertimbangkan baik-baik. Namun ya, itu tetap janji, itu tetap sumpah. Oleh karena itu, yang benar adalah mereka harus mempertahankan janji itu. Apa yang mereka sudah janjikan, apa yang mereka sudah sumpahkan, harus mereka lakukan. Jadi, dalam hal ini mereka berlaku benar. Dan banyak orang hari ini tidak seperti itu. Ada orang hari ini yang bahkan sudah janji, bahkan sudah kontrak, bahkan sudah bikin akte notaris dan sebagainya, surat pernyataan, di atas meterai lah. Masih saja tetap kacau ya. Nah, itu Tuhan tidak suka yang demikian. Bahkan kalau kita baca belakangan ini ada peristiwa nih, yaitu kalau kita baca di 2 Samuel 21 ya. Jadi di kitab 2 Samuel pasal 21, dan kita tidak bisa baca semuanya, tapi nanti Anda boleh baca di zaman pemerintahan Saul, rupanya Saul ingkar janji. Jadi Saul mungkin karena rasa nasionalisme yang salah tempat begitu, dia persekusi orang Gibeon. Dia mencoba menghancurkan orang Gibeon. Jadi dengan berlaku demikian, Saul telah melanggar perjanjian yang dibuat oleh Yosua begitu. Sehingga Anda baca di pasal 21, akhirnya ketika bahkan Saul sudah mati, tetapi orang Gibeon ya, karena mereka sudah diperlakukan dengan buruk, Tuhan membalas mereka dengan mendatangkan kelaparan kepada orang Israel ya, sehingga di situ Daud harus memperdamaikan
yang memperdamaikan tanah atau negeri itu, karena seluruh orang Israel sudah berbuat salah, harus diperdamaikan dengan orang-orang Gibeon di situ. Jadi itu berarti bahwa Tuhan akan marah kepada orang Israel kalau misalnya Yosua melanggar janjinya dan menyerang Gibeon. Jangankan Yosua, bahkan bertahun-tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, Saul melakukannya pun Tuhan marah kepada mereka. Oke, dan lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat 21, kita baca lagi ya. Baik, ayat 21. Lalu kembali ke Yosua 9. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata pada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Oke, jadi resolusinya adalah akhirnya mereka dijadikan hamba, boleh dibilang. Jadi mereka tidak dibunuh, karena mereka sudah dijanjikan seperti itu, tidak dibunuh. Tetapi mereka dipaksa untuk menjadi hamba-hamba, katanya, tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allahku. Jadi mereka menjadi orang-orang yang dipekerjakan, begitu. Dan ya, Yosua panggil mereka, kenapa kamu menipu kami? Dan jawaban mereka memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya punya motivasi yang oke, ya, motivasi yang sebenarnya baik. Jadi walaupun kita bilang bahwa Gibeon ini bisa menggambarkan iblis yang mencoba menipu, ya, tapi itu hanya gambaran. Bukan berarti kita berkata orang Gibeon itu iblis, ya, tidak. Artinya begini, di dalam semua ini, walaupun orang Israel tidak minta petunjuk Tuhan dan sebagainya, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan juga akhirnya. Tuhan mendatangkan kebaikan, dan akhirnya orang-orang Gibeon ini saya yakin ada di antara mereka yang diselamatkan, kalaupun bukan semuanya, begitu. Jadi ini mirip dengan Rahab. Dan ingat bahwa Rahab akhirnya masuk menjadi orang Israel. Dan Gibeon pun, ya, Gibeon walaupun mereka dengan cara yang salah, ingat bahwa Rahab juga pernah punya cara yang salah, dia berbohong, ya, dia berbohong tapi kepada raja Yeriko. Dan Gibeon juga berbohong kepada orang Israel. Jadi sama-sama berbohong dengan cara-cara yang tidak sempurna, tapi mereka akhirnya berhasil masuk menjadi bagian, gitu, atau minimal mendapatkan kesempatan untuk hidup, begitu. Dan belakangan kita akan melihat bahwa Gibeon akhirnya menjadi bagian dari Israel tentunya. Wilayah Gibeon menjadi bagian dari Israel. Dan kita melihat mereka benar-benar akhirnya berpihak pada Israel. Nanti di pasal 10 kita akan baca kota-kota lain malah benci kepada Gibeon akhirnya, karena mereka menjadi sekutunya Israel dan mereka menyerang Gibeon. Nah, itu akan kita lihat di pasal 10 di sesi selanjutnya. Jadi mereka benar-benar sudah berpihak kepada Israel. Dan mestinya yang benar itu mereka datang dan berterus terang mestinya, begitu, bahwa kami mau menyerah nih kepada Tuhan. Kami mau ikut Tuhannya Israel saja. Dan kita tidak tahu kalau misalnya orang Israel meminta petunjuk Tuhan, kira-kira Tuhan jawab bagaimana, begitu. Ya, karena Tuhan mengasihi semua orang yang mau berbalik kepada Dia. Jadi kalau Gibeon datang dan berkata kami sekarang mau ikut Tuhannya Israel, ya Tuhan mungkin beda lagi, begitu ceritanya. Mungkin mereka akan setiap orang Gibeon yang mau ikut Tuhan mungkin akan disuruh pindah, begitu. Kemudian sisanya yang tidak mau turut Tuhan, ya itu yang mungkin akan dibasmi atau dimusnahkan. Ya, jadi memang apa yang dilakukan Israel di sini tidak ideal karena mereka tidak ikut petunjuk Tuhan. Namun Tuhan masih bisa membawa kebaikan dari semua itu. Saya yakin
akan ada orang-orang Gibeon yang diselamatkan ya. Dan langkah yang dilakukan Yosua ini juga bagus, di mana mereka disuruh menjadi pelayan di rumah Tuhan atau di kemah, dan itu akan membuat mereka dekat dengan para imam, menjauhkan mereka dari penyembahan berhala, dan membuat mereka melihat terus ya, dan diajar terus, dan istilahnya dekat dengan Tuhan, dengan hal-hal rohani, dan bisa mempengaruhi mereka, bisa membuat mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang benar. Kalau kita lihat selanjutnya sejarah Gibeon di dalam Israel, maka kita mendapatkan beberapa hal yang positif ya. Misalnya kita lihat ya, misalnya satu Tawarik 12 ayat 4. Satu Tawarik 12 ayat 4, kita melihat di situ, ini adalah daftar pengikut Daud, dan salah satunya adalah Yishmaya orang Gibeon. Jadi ada orang Gibeon yang akhirnya menjadi pengikut Daud. Jadi ini pastinya orang yang sudah masuk Israel begitu, dan bahkan menjadi salah seorang pahlawan Daud, ya, percaya kepada Tuhan begitu. Kemudian kita membaca bahwa salah satu kota Gibeon yang disebutkan di ayat 17 adalah Kiryat Yearim. Dan kalau Anda ingat, apa yang pernah terjadi yang sangat terkenal di Kiryat Yearim adalah tabut Tuhan yang sempat direbut oleh orang Filistin di zamannya Imam Eli, akhirnya kembali kepada Israel, karena ingat ceritanya Tuhan menghajar orang-orang Filistin, jadi mereka nggak tahan, mereka balikin tabut itu dengan menggunakan lembu, dan akhirnya dia datang ke Kiryat Yearim. Tabut itu datang kepada Kiryat Yearim ya. Jadi itu di 1 Samuel pasal 7 ayat 1. Jadi Kiryat Yearim itu adalah bagian dari Gibeon rupanya. Dan berbicara mengenai tabut Tuhan ya, dan hubungannya dengan Gibeon, kita juga bisa melihat misalnya di satu Tawarik 16 ayat 39 misalnya, dikatakan Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon. Jadi sebelum bait suci dibuat di Yerusalem, kemah suci ditaruh di Gibeon rupanya. Jadi ada kemah suci di Gibeon. Jadi tempat ini menjadi tempat yang bagus begitu, karena ya, mungkin pertimbangannya antara lain salah satunya karena itu orang-orang Gibeon menjadi pelayan dari kemah suci begitu. Ya, dan ketika Salomo dia pernah, yang sangat terkenal sekali, dia doa minta hikmat ya kan. Tapi banyak orang lupa bahwa di mana itu terjadi, yaitu di Gibeon. Di 1 Raja-Raja 3, Anda boleh baca. Waktu itu Raja Salomo, dia pergi ke Gibeon di ayat 4. Dia pergi Gibeon mempersembahkan korban yang sangat banyak di sana. Dan di Gibeon itulah di ayat 5, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan Salomo minta hikmat. Jadi akhirnya Gibeon menjadi suatu tempat yang banyak sejarah Israel juga di sana. Dan itu berarti bahwa mereka menjadi bagian dari Israel akhirnya begitu. Dan ada muncul lagi di Nehemia. Nehemia ini sudah ribuan tahun kemudian, yaitu setelah orang Israel dibuang ke Babel, lalu mereka balik lagi. Dan Nehemia menceritakan usaha untuk mendirikan tembok Yerusalem. Dan ketika mereka mendirikan tembok Yerusalem, mereka kerahkan semua umat di situ. Akhirnya kita baca di Nehemia 3 ayat 7, apa dikatakan di sana? Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan. Jadi orang Gibeon termasuk kepada orang-orang yang ikut serta dalam perbaikan tembok Yerusalem. Jadi mereka sungguh-sungguh menjadi akhirnya orang Israel, sama seperti Rahab. Jadi boleh kita bilang melalui cara-cara yang berliku-liku akhirnya Gibeon masuk kepada umat Tuhan ujung-ujungnya. Walaupun sempat dianiaya juga di zaman Saul begitu, dan mereka seperti Rahab, dan ini kembali membuktikan bahwa Tuhan mau menerima bangsa-bangsa lain yang mau bertobat kepadanya, gitu. Seperti Rahab dan Gibeon, mereka takut sama Tuhan, tapi
bisa ada dua opsi, dan opsi yang dipakai oleh semua yang lain adalah mereka makin menentang Tuhan. Mereka malah berpikir, ayo kita hancurkan Tuhan dan hancurkan umat Tuhan maksudnya ya. Mereka mau menyerang Israel. Dan iblis juga seperti itu, saudara kasih Tuhan. Tuhan berkata bahwa Anda percaya ada satu Allah, ya bagus. Iblis juga percaya, dia gemetar. Namun iblis gemetar bukan membawa kepada pertobatan, tapi dia gemetar, dia malah semakin mau melawan Tuhan dan mau menghancurkan manusia gitu. Tapi kita harus takut sama Tuhan dan bertobat kepada Tuhan dan berpaling kepada Tuhan, dan itu dilakukan oleh orang-orang Gibeon ini walaupun dengan cara yang kurang bagus sebenarnya, tapi Tuhan bisa memakai itu ujung-ujungnya untuk kebaikan semua orang. Oke, jadi demikian pelajaran kita, dan jangan lupa pelajaran paling utama adalah jangan kita mau tertipu begitu, tapi ikutlah petunjuk Tuhan, minta keputusan dari Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Engkau yang kiranya pimpin supaya kami belajar dari pengalaman Israel, kami belajar darinya, dan kami kemudian bisa dikuatkan, dan kami bisa melakukan apa yang benar. Kami tidak tertipu oleh iblis, tapi kami tunduk kepada Engkau. Kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani kami, sehingga kami bisa mengadakan perlawanan terhadap si jahat dengan segala tipu musihatnya. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saya Dr. Sivan Sanliao. Sesi ini sampai di sini dulu. Jangan lupa bahwa kalau Anda merasa diberkati, silakan sebarkan, kasih tahu tentang mutiara kebenaran kepada semua yang Anda kenal. Sampai berjumpa di sesi yang akan datang. Maranatha.